izin karena kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Kamilia, absen 14. Nama saya Yasmin Neset, absen 36. Nama saya Aditya Gunawan, absen pertama. Nama saya Muhammad Nafar Wayam, absen 24. Nama saya Muhammad Salman Farisi, absen 26. Yang pertama adalah masuknya Islam. Posisi geografis Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan India, Cina, dan Arab yang membuat ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Snuggerud yakin bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab tanpa ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama yang menerima ajaran Islam, yaitu pada abad ke-13. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci tentang masuknya Islam. Tentang masuknya Islam, berkembangnya Islam di wilayah Samudra Pasai, dan penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di wilayah Samudra Pasai. Selanjutnya ada teori T, teori Makkah dari Prof. Dr. Buya Hamka. Berita Cina dinasti Tang digunakan sebagai acuan teori ini. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Berdasarkan berita tersebut, ditemukan pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera. Dapat disimpulkan, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar Arab. Yang C, teori Persia dari Prof. Dr. Hussein Jajadinggar. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadzhab Syiah. Pendapat ini didasari oleh sistem mengeja pada huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini juga dipandang lemah karena tidak semua penggunaan sistem bacaan tersebut di Persia adalah penganut Syiah. Pada saat itu, mayoritas khalifah di Baghdad adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teori maritim oleh N. Abalot. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi peperangan pada tahun 1 sampai 11 Hijriah, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut N. Abalot, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perdagangan jalur maritim. Melalui jalur ini pada abad ke-1 Hijriah, dalam agama Islam dikenalkan sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Selanjutnya perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa ini berlangsung pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Mogul. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Mazhab Syafi'i diketahui dari catatan Ibnu Battuta. Catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi
periodisasi sejarah Indonesia menjadi 1. Zaman anisme dan dinamisme. 2. Zaman Hinduisme dan Budaisme. 3. Zaman Islamisme. 4. Zaman Katolikisme dan Protestanisme. Lalu selanjutnya ada tokoh beragama Islam. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, itu pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Nama dia adalah Murad Silu, yaitu pendiri dan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. Masuk Islam setelah bertemu Syekh Ismail dari Mekah. Kedua, Sultan Malik Al-Saleh dan pemerintah selama 29 tahun. Samudra Pasai dikenal luas dan lalu beliau dimakamkan di itu Sultan ketiga Samudra Pasai yang bergelar Sultan Ahmad Malik Mujahid. Lalu pada zaman beliau Islam semakin berkembang pesat di masa pemerintahannya. Lalu yang ketiga ada Sultan Al-Din Hidayat Shah Al-Anwar pada tahun 1539 sampai 1539, yaitu Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau aktif menyebarkan Islam dan mengirim ulama ke berbagai daerah. Lalu juga menjalin kerjasama dengan Turki Utsmani, dan Islam berkembang pesat di wilayah Aceh pada masa beliau. Berikutnya yang D ada Wali Songo dari tahun 1404 sampai 1515 Masehi. 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dakwah dilakukan secara damai dan menggunakan budaya lokal. Tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, anggota Wali Songo ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ada Maulana Makdun Ibrahim atau Sunan Bonang, ada Raden Paku, Sunan Giri, ada Syarifuddin, Sunan Gaya, ada Raden Mas Syahid, Sunan Kudus, ada Jafar Sadiq, Sunan Kalijaga, ada Raden Umar Syahid, Sunan Muria, ada Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyab bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama asal Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota di tahun 1525 sampai 1589. Melalui dakwah mereka Raja Haji Mahkota beserta keluarga kerajaan dan rakyat Kutai memeluk agama Islam. Akibatnya kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara dengan sistem pemerintahan dan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sultan Zainal Abidin memerintah Kesultanan Ternate pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak kecil dia mendapat pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan sebagai raja, ia menjadikan Islam sebagai dasar resmi negara dan mengubah nama kerajaan Ternate menjadi Kesultanan Ternate. Pada tahun 1494 ia pergi ke Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, ia mengajak ulama-ulama dari Jawa seperti Tuhu Bahanul untuk berdakwah di Maluku. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar dari Jawa. Ia juga membentuk
membentuk lembaga bernama Jolebe atau Bobato Akhirat untuk membantu mengawasi pelaksanaan syariat Islam Gerakan Islamisasi ia lakukan kemudian diikuti oleh raja-raja lain di wilayah Maluku.